Nah, oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya sekarang. Bagaimana kita punya masalah, bagaimana cara membuat grafik SRD sesuai dengan database yang ada di GCPDS. Nah, saya punya contoh di sini. Kita buka dengan Nitro PDF. Nah, ini adalah grafik Zingverit, di mana di atas ini adalah grafik SRD hasil dari file instrumen kita. Kemudian kita akan mencoba cocokkan, menyesuaikan apakah grafik hasil SRD ini sudah sesuai dengan database dari GCPDS atau standar dari Zingverit ini. Nah, tapi masalahnya kita punya grafik yang SRD-nya ini, tapi kita tidak punya file dari GCPDS ini. Di video sebelumnya saya sudah mengulas bagaimana cara mendapatkan grafik GCPDS dengan database yang ada. Nah, sekarang ini kebetulan saya sedang meneliti tentang Zingverit. Kita akan mencoba bagaimana cara membuat grafik Zingverit yang kita hasilkan itu sesuai dengan database dari GCPDS kita akan mencocokkan apakah grafik yang kita dapatkan dari hasil SRD analisis instrumen itu sudah sesuai dengan standar GCPDS atau belum, itu masalahnya. Nah, kita butuh dua software. Yang pertama Nitro PDF. Kalau teman-teman punya Acrobat Reader Pro itu juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan Nitro PDF Pro. Fungsinya apa? Kita harus mengekstrak file JPEG ini supaya kualitas fotonya, kualitas gambarnya itu maksimum atau kualitas gambarnya itu sangat baik atau tinggi. Di sini sebenarnya bisa langsung di copy dari Nitro PDF ke Photoshop. Jadi teman-teman di sini kita membutuhkan dua software. Yang pertama adalah Photoshop, kemudian yang kedua adalah Nitro PDF. Nah, ini kita butuh untuk ekstrak image-nya dulu. Kemudian kita simpan aja di folder My Research. Kemudian ini oke, ini udah terekstrak image-nya. Karena kenapa saya ekstrak tadi sudah saya sampaikan, saya butuh gambar yang maksimal. Nah, ini adalah gambar yang dari paper orang lain. Nah, kita bisa lihat ini adalah hasil pic SRD dari orang lain. Ini adalah dari GCPDS. Kemudian saya akan menuju grafik di mana file saya berada. Nah, My Research, kemudian, nah ini adalah grafik file saya berada. Nah, teman-teman di sini defaultnya di sini itu sebenarnya 32 pixel per inci, tapi kalau kita pakai 72 pixel per inci nanti gambarnya tidak terlalu bagus atau ya biasa-biasa aja. Padahal jurnal-jurnal yang bereputasi yang bagus itu meminta gambar yang benar-benar clear, jelas, kualitas, resolusinya tinggi. Makanya saya rubah di sini. Bisa sebenarnya teman-teman bisa 72, bisa 100, atau kalau saya biasanya menggunakan 300, walaupun memang ukuran size-nya itu bisa sampai 30,8 mega. Tapi ini tidak masalah. Yang penting gambar yang kita hasilkan bisa gitu jelas dan bagus kualitasnya. Nah, teman-teman, ini kita harus pastikan dulu dua tetanya ini itu harus sama. Di sini 20 70. Walau padahal saya 20 sampai 80. Nah, nanti kita akan tarik garis dari 20 ke 70. Nah, pertama kita harus bersihkan dulu karena kita hanya akan memindahkan pic standar GCPDS ke gambar kita. Nah, kita bisa pakai ini, terus ini ya teman-teman ya, pakai terus ini, kemudian kita tarik sampai batas atas. Jangan lupa angkanya juga ikut biar nanti jelas.
Nah, kemudian balik lagi ke sini. Oh iya, saya ini Photoshop masih Photoshop yang lama ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya yang baru tidak masalah juga ya. Ini saya kalau nggak salah ini masih Photoshop 7 ini kalau nggak salah. Tapi saya senang aja karena simple, tidak terlalu berat. Cukup software-software yang lain aja yang berat. Oh iya, Adobe Photoshop CS2. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, oke, sekarang kita fokus di layer yang ini. Kita berbesar. Untuk perbesar dan perkecil, teman-teman bisa pakai zoom in atau zoom out yang ada di sini. Nah, ini zoom in, zoom out, atau bisa tekan Ctrl Alt scroll atas bawah. Nah, kalau ini saya scroll atas supaya jelas, supaya zoom in ya, atau zoom in fungsinya. Oke, kita akan coba. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah oke. So, ini select ya, sehingga apa yang show transform. Jadi ini memang kebetulan Photoshopnya ini barusan saya install ya teman-teman. Jadi setting defaultnya perlu ini. Jadi teman-teman perlu mencentang auto select layer, auto select group, show transform, supaya tadi ini kalau tidak saya centang ini tidak muncul. Ini akan menyulitkan kita bagaimana mengotak-atik gambar ini supaya sesuai dengan keinginan kita. Oke, pertama kita tahu bahwa posisinya ini adalah 20. Kemudian kita akan mencoba memperbesar sampai 70. Nah, kita akan cek. Di sini ada dua layer, satu ada layer 2. Layer 2 ini yang miliknya standar. Kita butuhnya kita pindah aja ke bawah supaya kita bisa mencocokkan di sini tepat enggak posisi 20-nya itu. Nah, kita bisa perbesar di sini. Nah, ini kita bisa perbesar di sini, apakah posisinya pas. Nah, ini 20, 30 pas ya teman-teman. Ini adalah 35, sekian ya. Kemudian ini, nah ini kita butuh mengecilkan sedikit. Jadi ini itu sederhananya adalah merescale sesuai dengan angka. Jadi di sini bisa disamakan dengan standar yang ada. Dengan ini namanya image processing supaya sesuai dengan standar yang ada. Sebenarnya kan kita harus punya database standar yang ada, tapi karena kita nggak punya, filenya juga nggak ada, jadi kita ambil gambar dari orang lain yang punya database dari Zinverit ini. Nah, oke. Dari sini kita bisa tahu bahwa di sini di sini itu bentuk kristalnya, apa angkanya. Oke, sekarang kita akan bersihkan supaya ini itu sama. Cara membersihkannya, kita hapus menggunakan sini. Ini masih kecil, supaya lebih cepat kita akan hapus yang di sini dulu. Ini sorry, kayak yang ini aja putih. Oke, ini sudah ya teman-teman, ini sudah. Oke, kemudian Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Kita bisa geser dikit, sepertinya ini ya, sepertinya. Oke. Kemudian kita butuh hapus ini. Ini kita butuh hapus. Jadi teman-teman, kalau kita menghapus ini saja, itu nggak usah khawatir gambar atau layer yang gambar asli kita itu akan terhapus, karena kita yang menghapus itu khusus di layer 2.
ini masih ada kolom putihnya, kita akan bersihkan dulu yang ini. Seleksi kemudian tekan delete gitu aja, itu otomatis akan terseleksi, otomatis akan terseleksi dan terhapus. Kemudian ini masih seperti ini, kita akan hapus lagi yang ini. Kita akan bersihkan bersih ya teman-teman. Kemudian kita pilih seleksi. Sebenarnya seleksi ini bisa lebih cepat ya daripada hapus manual, cuma khawatirnya kalau seleksi itu kadang takutnya itu kita nggak tahu yang terhapus bagian mana. Jadi harus hati-hati menggunakan seleksi. Ini udah hampir selesai teman-teman. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana sebelum dan sesudah grafik ini kita olah. Sebenarnya jelek juga kayak gini, tapi ini sudah ada. Oke. Nanti kita akan tidak masalah, nanti kita akan buat ya teman-teman, tenang. Oke, yang penting kita naikkan sedikit supaya ini kita sudah dapat ya teman-teman. Kemudian kita coba ganti warnanya, bisa enggak ya, ke kuning atau orange. Tidak bisa teman-teman, jadi sebenarnya harus diseleksi dulu. Layer 2 kita seleksi dulu. Ternyata masih belum bisa, tapi tidak masalah. Kenapa kok saya ingin mengubah warnanya? Karena supaya tidak sama dengan hitam yang atas ini, tapi tidak masalah lah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Yang penting kita akan menyesuaikan supaya kalau kita paksakan gambarnya seperti ini, itu angkanya juga seperti cemet gitu, sehingga menghasilkan gambar yang tidak proporsional bagus. Kita hapus saja yang awal, kemudian kita akan hapus. Tapi sebelum dihapus, biar kita tidak tidak sampai salah, jadi kita catat aja ini 220, tapi dengan angka nanti yang lebih kecil. Ini warnanya hitam. Kemudian seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita butuh diputar ya. Ini masih kurang, masih ada tanda kurungnya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita rotate. Seperti ini sama ya teman-teman. Dari sini kita akan tahu, ternyata ini itu 220. Baru dari sini teman-teman kita bisa mulai menghapus. Jadi kita pilih yang ini, jangan lupa layer 2 ya, kita hapus layer 2 sini. Delete. Itu Ctrl D, hingga seleksinya hilang. Kita pindah ke sini. Langkah selanjutnya juga seperti itu. Jadi kita akan copy. Jadi untuk mengcopy itu Ctrl A, kemudian tahan, kemudian geser aja.
Kemudian ini kan 311. Nah, 311. Oh, sorry. 311. Oke. Oke, kita akan pindah satu persatu di sini. Ini, terus ada lagi di sini. Ini juga. Oke. Nah, kemudian kita juga ada standar ZN FE2 ini. Nah, kita selesaikan aja yang ini dulu. Kita hapus satu persatu. Jangan lupa di layer 2 kita seleksi, kemudian kita sebenarnya bisa menggunakan hapus saja langsung yang besar gitu, tapi nanti khawatir ke hapus semua, jadi kita pakai seleksi aja. Kemudian ini, nah, seperti ini ya teman-teman. Ini juga udah mepet-mepet ya, kadang posisinya itu tidak pas, jadi harus hati-hati ketika menghapus. Seperti ini ya teman-teman, ini udah mepet yang atas, jadi harus ini juga. Kemudian delete. Oke. Nah, kemudian kita tinggal pindahkan ini kita satu. Aduh, ini belum saya ganti lagi. Ini tadi berapa dan berapa ya. Jadi ya ini teman-teman, kalau kita lupa, jadinya mau ndak mau kita harus kembali ke sini. Sorry, ke saya tadi tempatkan di mana ya, maka ini kita buka lagi urutannya lah. Ini 311, 222. Nah, ini kalau kita lupa, jadi tadi keburu ke hapus semua, belum terganti, jadi harus mulai dari mulai dari awal sih sebenarnya, cuma buka yang awal. Nah, jadi teman-teman, kalau memang ini semakin banyak layer atau dokumen yang dibuka, maka beban memorinya juga akan semakin besar. Maka sebaiknya kalau memang sudah bisa ditutup, kita pilih ditutup aja. Makanya tadi alasan saya kenapa kok yang awal itu saya tutup, supaya tidak membebani memori dari laptop kita. 400, kemudian ini sebelahnya berapa ini? 422. 422, kemudian ini adalah 422, ini adalah 511, dan ini adalah ini adalah 440. Sudah selesai teman-teman. 440. Oke. Nah, kalau dipaksa seperti ini kan jelek teman-teman. Ada standar ZN FO, zinc ferritnya kok di atas gitu, jadi harus kita pikirkan posisinya. Nah, ini di area sini ada yang kosong, jadi kita bisa pilih area sini untuk memindahkan ini. Teman-teman, kalau harus diperhatikan lagi, saya ini menggunakan Arial, tapi posisinya saya ternyata di sini adalah Times New Roman, sehingga saya perlu untuk mengganti. Jadi untuk menggantinya, ini T, ganti aja di Arial. Oke, ini sudah Arial ya teman-teman ya. Arial.
kayak terlalu besar arealnya, jadi kita kecilkan aja di angka 11 lah. Oke. Nah, ini coba kita akan seleksi, bisa enggak tidak kita rubah ke 11, kemudian ini area sehingga oke, bisa, jadi kita bisa kerja lebih cepat dengan posisi kita seleksi semua, teman-teman. Oke. Itu oke. Nah, sekarang PR-nya bagaimana cara mengubah nulis ulang. Nah, di sini teks, kemudian tarik, kita pilih area, mungkin 11 atau 12 lah, teman-teman. Biar ini kita di sebelah kanan ini kan tidak kelihatan pengaturannya. Kita Windows, pilih karakter. Nah, kita pindahkan ke sini. Aduh. Kemudian kita pilih bold, standar sin serif. Ini teman-teman, ini kita ini 2, jadi teman-teman bisa pilih ini. Nah, ini juga. Nah, 2. Kemudian identitasnya asalnya dari mana? Ini dari CC. Oke, ini terlalu kecil ya teman-teman, jadi caranya begini saja. Oke. Kita pindahkan ke sini dulu. Nah, kemudian kita sini kita tinggal ganti CC PDS titik 2 89 1010. Nah, sudah teman-teman. Nah, di sini kita tinggal hapus seleksi. Aduh, sorry. Jangan lupa ketika seleksi, jangan sampai lupa yang kita seleksi adalah layer 2. Nah, ini layer 2 kita seleksi, baru kita hapus. Oke, habis itu kita jangan lupa ini disimpan sebagai file PDF. Jaga-jaga kalau memang nanti kita butuh mengedit atau menambahkan file lain, sehingga file JCPDS-nya kita atau database-nya kita itu sudah ada, sehingga kita tidak perlu ngedit ulang dari awal yang membutuhkan waktu. Nah, saya letakkan di sini aja, pure PSD save. Nah, kemudian save masuk ulang. Tadi kan dalam bentuk Photoshop, sekarang kita dalam bentuk JPG, tapi ini selain pure Zinverit, kita tambahkan JCPDS. Ini berarti ada gabungan dari standar yang sudah ada. Nah, kita pilih maksimum. Sebenarnya maksimumnya ini bisa sampai 12, teman-teman. Nah, kita cuma 10 aja. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke, kita close Photoshopnya biar tidak terlalu berat. Kita kembali ke filenya, kita ada di My Research. Nah, ini teman-teman, Photos. Nah, ini sebelum. Ini kayaknya lama ya teman-teman, karena emang besar. Nah, ini oke, jadi kita klik aja dulu foto.
biar mudah gini aja. Aduh, kan jadi yang Photoshop malah. Nah, kita taruh luar aja biar jelas. Oh, ini dalam bentuk APS masih yang teman-teman, sorry, makanya tidak muncul fotonya. APS itu nah, ini gambar sesudah, kemudian ini gambar sebelum. Nah, mana gambar sebelumnya itu? Nah, atau pakai preview aja sebenarnya tadi, preview. Nah, kita balik terus. Sorry ya teman-teman ya, ini jadi save as set JPEG. Oke, jadi harus kita rubah ke JPG dulu baru bisa. Nah, ini sesudah. Ini JPG. Open. Nah, ini yang sebelum teman-teman. Ini sebelum, tidak ada database-nya. Kemudian ini sesudah. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh, senyawa yang kita buat atau material yang kita buat sudah sesuai dengan standar JCPDS. Waduh, ini kurang tanda kurangnya teman-teman. Oke, kita terima kasih atas perhatiannya, sudah ditonton. Jangan lupa subscribe dan like YouTube saya. Sampai ketemu di materi berikutnya dengan berbagai macam persoalan yang akan kita coba selesaikan dengan cara yang mudah dan waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih. Selamat siang.